Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin memberikan edukasi mengenai penata laksanaan gizi pada kasus penyakit gastritis akut. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Yuk kita simak. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu penyakit gastritis akut? Dan biasanya gastritis akut terjadi di mana ya? Jadi, penyakit gastritis biasa dikenal dengan sebutan sakit MAH, yang merupakan adanya peradangan atau pembengkakan dari mukosa lambung yang disebabkan oleh adanya faktor iritasi dan infeksi. Penyakit gastritis paling sering diakibatkan oleh ketidakteraturan diet, tingkat kesibukan yang berlebihan, gaya hidup yang kurang memperhatikan kesehatan, serta stres yang mudah terjadi. Gastritis biasanya diawali dengan pola makan yang tidak baik dan tidak teratur, sehingga lambung menjadi sensitif pada saat asam lambung mulai meningkat. Peningkatan asam lambung di luar batas normal akan menyebabkan terjadinya iritasi dan kerusakan pada lapisan mukosa dan submukosa pada lambung. Jika peningkatan asam lambung ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi kerusakan lapisan lambung dan penyakit gastritis akan semakin parah. Diberikan jenis diet lambung 1 makanan dengan konsistensi lunak per oral dikarenakan OS mengalami mual, muntah, serta gangguan nafsu makan, sehingga diberikan makanan dengan konsistensi lunak agar dapat mudah dicerna. Makan pagi terdapat nasi tim, sayur bayam bening, tempe, dan jus alpukat. Selingan pagi, biskuit dan susu sapi. Makan siang nasi tim, sayur sop, tahu goreng, dan jus melon. Selingan siang roti dan jus jambu. Makan malam sayur cecek kuah, semur tahu dan telur, dan pisang. Selingan malam pepaya dan susu sapi. Untuk tujuan dari syarat dietnya, yang pertama tujuannya untuk memperbaiki asupan zat gizi makro dengan memberikan makanan yang sesuai dengan target 80% kebutuhan secara bertahap hingga mencapai 110%. Terus syarat dietnya yang pertama terpenuhinya kebutuhan energi per hari sebesar 1550 kalori. Atau dipresentasikan menjadi 85%. Yang keduanya itu terpenuhi kebutuhan karbohidrat per hari sebesar 246 gram atau 83%. Terus yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan protein per hari 48 gram atau sebesar 106%. Keempat, terpenuhinya kebutuhan lemak per hari sebesar 42 gram atau 84%. Yang kelima, mengkonsumsi cairan 8 gelas per hari sebesar 2000 ml. Yang keenam itu ada makanan dalam bentuk lunak, mudah dicerna dan tidak membebankan kerja lambung. Jadi saya akan membuat menu masakan pagi. Ini bahan-bahannya. Di sini ada beras yang digunakan untuk nasi tim, sayur bayam, tempe, wortel, dan ayam. Kami memilih sayur bayam karena sayur bayam memiliki tekstur yang halus dan tidak memberatkan kerja lambung. Dan di sini ada nasi tim yang bertekstur halus, dan di sini ada jus alpukat yang bertekstur kental dan cair. Untuk presentasi makanan pagi yaitu sebesar 20%. Saya akan menyampaikan menu selingan pagi berikut bahan-bahannya. Berikut merupakan menu selingan pagi. Berikut 2 keping biskuit teksturnya padat memiliki berat 20 gram. Selanjutnya adalah susu sapi, teksturnya cair. Persentase menu selingan pagi adalah 12%. Saya di sini akan menyampaikan menu masakan makan siang. Berikut ini adalah bahan makanan yang belum matang. Ini adalah menu masakan makan siang yang telah matang. Berikut ini adalah nasi tim. Beratnya yaitu 100 gram, teksturnya lunak dan tidak terlalu keras. Selanjutnya ada sayur sop. Isinya ada wortel, buncis, kembang kol, makaroni, dan daging ayam. Tekstur dari bahan-bahannya lunak, tidak keras. Selanjutnya yaitu jus melon. Sebanyak 1 potong besar atau 190 gram dengan tambahan madu 1 sendok makan atau 15 gram. Memiliki tekstur halus dan berserat. Yaitu tahu goreng 1/4 potong besar dengan tekstur tidak terlalu keras. Untuk persentase menu pada waktu makan siang yaitu sebanyak 30%. Di sini saya akan menyampaikan menu selingan siang. Berikut bahan-bahannya. Di sini kami memilih roti dan jus jambu. Yang pertama, 1,5 potong roti atau setara dengan 35 gram
memiliki konsistensi yang sangat lembut. Selanjutnya di sini ada jus jambu sebanyak 225 ml memiliki konsistensi yang sangat cair. Kemudian persentase dari selingan siang yaitu 12%. Saya di sini akan menyampaikan menu makan malam. Berikut ini bahan yang belum matang. Ini adalah menu makan malam yang sudah matang. Ini adalah nasi tim sebanyak 100 gram, teksturnya lunak dan tidak terlalu keras. Ini adalah sayur capcay yang terdiri dari buncis, wortel, dan kembang kol. Teksturnya lunak dan tidak terlalu keras. Ini adalah semur tahu dan semur telur. Teksturnya lunak dan tidak keras. Rasanya gurih dan enak. Berikut adalah pisang dengan ukuran 50 gram, teksturnya lunak dan rasanya manis. Berikut persentase makan malam adalah 20%. Saya akan menyampaikan menu selingan malam berikut bahan-bahannya. Berikut satu potong buah pepaya besar memiliki berat 110 gram, teksturnya lunak. Selanjutnya adalah susu sapi memiliki tekstur yang cair. Presentase dari menu selingan malam adalah 10%. OS atas nama Tuan K mengalami gastritis akut disertai dengan indigestion. Penilaian status gizi OS berdasarkan antropometri yaitu kurus, pemeriksaan biokimia terkait hemoglobin, MCV, MCH, dan natrium tergolong dengan rendah. Pada pemeriksaan fisik, OS mengeluhkan nyeri pada bagian perut, mual muntah bila makan, dan gangguan nafsu makan. Pada pemeriksaan klinis, OS tergolong dengan normal. Diagnosis gizi yang diberikan kepada OS adalah domain intake, yaitu NI.1. Asupan oral tidak adekuat berkaitan dengan gastritis dan ditandai oleh kebutuhan zat gizi yang kurang dari 80%. Dibuktikan dengan asupan makanan sebelum masuk rumah sakit dan makanan masuk rumah sakit. Lalu, domain klinik yaitu NC1.4, perubahan gastrointestinal berkaitan dengan penurunan fungsi lambung yang ditandai oleh mual muntah dan nyeri pada bagian perut. Lalu, domain behavioral yaitu NB1.1. Kurangnya pengetahuan terkait makan dan zat gizi yang berkaitan dengan perilaku yang terkait dengan makanan dan zat gizi yang ditandai oleh riwayat makan pasien yang selalu mengkonsumsi gorengan dan cabai rawit sebanyak 5 biji dalam sehari. OS diberikan diet lambung 1 dengan konsistensi lunak per oral dikarenakan OS mengalami mual, muntah, dan gangguan makan. OS diberikan diet yang sudah diperhitungkan dengan persentase sehari mencapai 80% agar status gizi OS membaik dan OS mengalami penambahan berat badan dan IMT OS menjadi normal. Pola makan yang diberikan kepada OS yaitu 3 kali makanan utama dan 3 kali makanan selingan. Monitoring status gizi OS dengan antropometri dilakukan dengan pemantauan berat badan setiap harinya sampai IMT OS mencapai normal. Monitoring biokimia, pemantauan dengan melihat hasil laboratorium saat hasil keluar, dilakukan sampai hasil laboratorium mencapai normal. Monitoring fisik klinis melakukan pemantauan dengan memeriksakan tekanan darah, laju nafas, nadi, dan menanyakan apakah OS masih terasa mual dan muntah ketika makan, dilakukan sampai OS tidak lagi mengalami keluhan. Monitoring asupan merupakan diet berupa makanan yang sesuai dengan kondisi OS. Monitoring perilaku yaitu dengan mengedukasi keluarga dan mengedukasi pasien dengan melakukan konseling gizi. Sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.